Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Fighting. Film ini bercerita tentang seorang tunawisma yang nasibnya berubah ketika mengajukan diri sebagai petarung jalanan. Awalnya ia dianggap remeh oleh semua orang karena latar belakangnya. Tapi ternyata dia adalah anak dari seorang pelatih tinju terkenal pada zamannya. Dia merantau ke kota lain karena minggat dari keluarga. Dirinya harus dipaksa mengalah dari rivalnya sejak dulu demi sejumlah uang. Namun apakah dia akan tetap mengalah demi uang atau justru akan tetap berjuang memenangkan pertandingan karena gengsi? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya tanpa menunggu banyak lama? Mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah stasiun kereta. Terlihat seorang tokoh utama kita bernama Shaun sedang menuju ke kota. Suasana kota pun tampak sedang ramai. Shaun adalah seorang tunawisma. Kemudian dia menuju ke tempat biasa dia berjualan. Saat itu datanglah beberapa pembeli, termasuk seorang wanita bernama Zulai yang menarik perhatian Shaun. Namun baru saja mengamparkan jualannya, dia sudah direcoki oleh para preman pasar, sehingga terjadilah keributan. Memang Shaun berhasil kabur dari sana, namun tidak dengan dagangan dan uang-uangnya. Tapi semangat pemuda ini tak langsung patah. Dia pergi ke toko kelontong Engkok Su untuk membeli payung dari sisa uang yang ada, yang kemudian akan dia jual lagi. Malam pun tiba dibarengi dengan hujan saat itu. Ketika menyusuri trotoar, nampak seorang bos preman yang sempat dia rekam mukanya terlihat di sebuah warung Tegal. Ditambah lagi dengan anak buahnya. Sontak Shaun menghampiri orang tersebut. Panggil saja dia Harvey. Sempat cekcok sedikit, namun Shaun langsung mengambil uangnya. Tapi saat itu sepertinya Harvey tertarik dengan cara bertarung Shaun. Lantas ketika di luar warung Tegal, Harvey balik mengejar Shaun. Harvey mengatakan jika Shaun bisa menghasilkan $5.000 secara mudah hanya dengan berkelahi. Awalnya Shaun sempat bingung, namun Harvey berhasil mengajak Shaun untuk ikut. Harvey kemudian membawa dirinya menginap di sebuah hotel untuk pertama kalinya. Kemudian di pagi hari, Shaun lantas mendapat sebuah SMS jika dirinya harus pergi ke sebuah tempat dalam 1 jam. Setelah sampai, Harvey akan memperkenalkan pada seorang mafia pertandingan. Sebut saja dia Jack. Dan Shaun tentunya diminta untuk tak banyak omong saat itu. Beruntungnya Shaun diberikan kesempatan untuk maju dalam pertarungan nanti. Dia akan diberikan kesempatan, ucap Jack. Setelahnya, Harvey bilang dia akan mengabari Shaun nanti. Setelah malam tiba, di toilet Shaun tiba-tiba mendapat SMS lagi dari Harvey yang menyuruhnya untuk pergi. Disinilah hidup Shaun berubah. Lantas dia mendatangi Harvey dan para anak buahnya yang kemarin Shaun sempat hajar mereka. Di sana, Shaun tampak tak percaya dengan semua ini. Namun Harvey terus memberikan dukungan pada Shaun. Setelah sampai di tempat, Shaun langsung dibawa masuk. Dan di sana sudah terlihat banyak orang yang sudah menunggu aksi Shaun. Pertandingan pun lantas langsung dimulai. Awalnya, Shaun terlihat demam panggung dengan pertandingan pertamanya. Apalagi ditonton banyak orang. Shaun harus menerima pukulan bertubi-tubi dari musuh. Sampai dia terjatuh beberapa kali. Namun ketika sudah menguasai panggung, Shaun mengeluarkan ultinya dengan menyeruduk lawan. Dan dia pun memenangkan pertandingan perdananya. Sontak para penonton tiba-tiba hening karena tak menyangka hasil pertandingan tersebut. Setelah itu, seseorang mendatangi Harvey dan mengajak mereka untuk merayakan kemenangan itu. Sesampainya di sebuah tempat gemerlap lampu diskotik, tak lupa seorang wanita langsung menemani Shaun. Baru saja duduk, tiba-tiba seorang gendut berjenggot bernama Martinez mendatangi meja mereka. Martinez secara spontan langsung menawarkan $10.000 untuk melawan pria yang ada di ujung ruangan. Dan itu akan menjadi pertandingan Shaun selanjutnya. Di sisi lain, Shaun justru teralih fokus dengan wanita yang sempat ditemuinya. Ya, itu adalah Zulai. Saat itu mereka berkenalan dan Shaun langsung mengajaknya makan malam. Namun sayang, Zulai menolak karena dia harus bekerja. Setelah kembali ke meja, Shaun melihat Harvey sedang mengobrol dengan beberapa bos-bos besar untuk bertaruh di pertandingan selanjutnya. Namun Shaun disuruh menunggu dengan wanita tadi. Tak lama dari situ, baru saja duduk, Shaun tiba-tiba kedatangan pria lain yang datang dari masa lalunya.
Dia bernama Evan. Evan ini diketahui seorang pegulat untuk ayahnya dulu. Tapi mereka berdua sepertinya memiliki memori buruk hingga hampir-hampiran mereka berkelahi di sana. Harvey yang datang saja langsung disuruh ngelap mobil oleh Evan. Sombong sekali si Evan ini. Lantas mereka pun memilih untuk cabut dari sana. Setelah keluar dari tempat itu, Shawn memutuskan untuk berjalan sendirian berpisah dari Harvey. Namun tampaknya setelah beberapa waktu ternyata Shawn menunggu Zulai hingga selesai dari jam kerjanya. Lalu Shawn pun menyapa Zulai yang hendak pulang saat itu. Pertemuan yang kedua kalinya berjalan dengan singkat. Tak lupa Shawn juga membayarkan biaya taksi Zulai. Terlihat Shawn mulai kesemsem dengan kecantikannya Zulai. Pada keesokan hari, terlihat Shawn tidur di kursi pinggiran. Ini melihatkan jika Shawn merupakan tunawisma. Lantas Harvey yang datang di sana langsung menawarinya tempat tinggal sementara. Namun Harvey tetap akan menagih biaya sewanya. Setelah sampai di tempat tinggal Harvey, mereka berbincang-bincang kecil seperti memberitahu jika Jake dan Martinez adalah teman dekat Harvey. Lalu Harvey menyuruh Shawn untuk istirahat karena ada pertarungan besar di malam hari nanti. Scene pun berlanjut di mana Shawn dan Harvey telah sampai di Bronx, tempat pagelaran gulat digelar. Terlihat musuhnya yakni pria besar sudah menanti Shawn di tangga. Martinez dan Jake pun hadir di sana. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja pertandingan pun dimulai. Menit awal, Shawn langsung berhasil menjatuhkan si gendut. Tapi karena terlalu dekat, di sanalah keadaan menjadi terbalik. Lalu Shawn dicekik sampai tak bisa apa-apa. Lalu anak buah Harvey melakukan gerakan tambahan dengan menendang kepala si gendut. Pertandingan pun menjadi kacau saat itu. Kerusuhan pun tak terhindarkan. Apalagi seorang wanita menembakkan pistol ke arah anak buah Harvey yang menyebabkan telinganya tertembak. Lalu mereka memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Berlanjut di rumah sakit, anak buah Harvey tadi langsung dibawa ke UGD. Malam itu, Shawn juga gagal mendapatkan uangnya dan Harvey berjanji untuk memperbaiki semuanya. Scene berlanjut, di keesokan hari, terlihat Shawn yang masih berusaha mendekati Zulai dengan menunggu Zulai di depan tempat dia bekerja. Nampak juga Zulai diantar oleh ibunya bersama dengan anaknya. Ternyata Zulai adalah seorang janda. Karena masih ada waktu 20 menit untuk masuk bekerja, akhirnya Shawn pun mengajak Zulai untuk pergi ke tempat makan di sekitaran sana. Tak lama setelah Zulai memesan, Shawn nampaknya memilih untuk membelikan boneka untuk anaknya Zulai. Seperti pepatah, jika kamu ingin mendekati seorang janda, maka dapatkanlah dulu hati anaknya. Lanjut, belum sempat makanan dihidangkan, Zulai harus pergi karena bosnya sudah menelpon, sehingga Shawn makan sendiri saat itu. Kemudian Shawn kembali lagi ke tempat tinggalnya bersama Harvey, lalu membangunkan Harvey yang sedang tidur, dan ketika sedang mengobrol santai, tiba-tiba Harvey seakan-akan merendahkan Shawn. Lantas Shawn pun tak terima dan justru balik marah pada Harvey. Secara spontan Harvey menyuruh Shawn untuk minggat dari rumahnya. Tapi Shawn terlihat terdiam di depan rumah Harvey. Tak lama Harvey pun keluar dan meminta maaf, bahkan mengajak Shawn untuk melakukan pertandingan selanjutnya dengan tawaran uang sebesar $30.000. Mereka pun sepakat pada akhirnya. Scene lalu berlanjut di tempat pertandingan digelar. Terlihat tempatnya begitu mewah ditambah Martinez dan Jake yang juga sudah ada di tempat. Sementara Shawn bersiap-siap, seorang bos besar dari negeri Cina datang untuk ikut menyaksikan pertarungan dan bertaruh uang. Tak lama musuhnya datang menggunakan baju serba hitam. Lalu pertarungan pun dimulai. Pada awalnya Shawn tampak ragu, dia juga dihajar habis-habisan oleh lawannya. Pukulan demi pukulan diterima dengan lapang dada oleh Shawn. Namun setelah ngepur di awal, Shawn mengangkat dan membanting lawannya itu. Disitulah terjadi aksi saling kunci. Namun Shawn lagi-lagi berhasil membanting pria tersebut hingga kuncian terakhir dilakukan oleh Shawn. Itu pun membuat lawannya pingsan begitu saja. Dan Shawn memenangkan pertandingan. Sedang wajah Harvey terlihat begitu tegang karena tak menyangka itu akan terjadi. Mereka pun berniat untuk merayakan lagi kemenangannya, tapi tidak dengan Harvey. Dia memilih untuk pulang ke rumah. Tapi sangat disayangkan ketika Shawn dan para anak buah Harvey yang sekarang jadi teman Shawn harus berpapasan dengan Evan. Sontak mereka adu mulut awalnya. Bahkan Evan mengungkit jika ayah Shawn pernah mempermalukan Evan, sehingga Evan menyimpan sakit hati pada Shawn dan ayahnya. Karena kesal, Shawn langsung mendorong Evan. Keributan sikat pun terjadi. Untungnya banyak orang yang melerai mereka. Tak lama Zulai pun datang untuk meredam emosi Shawn. Lalu Zulai pun membawa Shawn ke apartemennya.
Ketika hendak masuk, terlihat surat peringatan tertempel di pintu apartemen Zulai. Lalu di dalamnya, Saun juga disambut tak baik oleh ibu Zulai karena membawa pria malam-malam bahkan yang terlihat seperti preman. Namun Zulai menertibkan ibunya dan bahkan Saun berhasil mendapatkan momen makan malam bersama Zulai. Tampaknya mereka mulai sama-sama jatuh cinta. Namun ketika hendak menjahit baju Saun yang sobek, tiba-tiba ibu Zulai datang dan mengusir Saun. Setelah kembali ke rumah Harvey, Saun lantas mendapat bagian dari hasil bertarungnya. Lalu mereka pun tersenyum senang. Bahkan Saun memberitahu jika dirinya tengah mendekati seorang janda pada Harvey. Sementara itu Zulai sendiri sedang melihat bagaimana latar belakang Saun di internet. Diketahui jika ayah Saun adalah mantan pelatih ternama yang pernah membawa Evan sampai menjadi juara tinju. Pada keesokan harinya Harvey pergi ke tempat kerja Zulai. Di sana Harvey memperingatkan agar Zulai tak lagi berdekatan dengan Saun. Pasalnya Zulai akan membebani pikiran dan uang pada Saun. Mendengar hal tersebut Zulai hanya bisa terdiam. Sementara Saun sedang memperhatikan bagaimana cara Evan bertarung. Karena sepertinya Evan akan bertemu di pertarungan selanjutnya dengan Saun. Kemudian scene pun berlanjut, Harvey kali ini mendatangi tempat Jack. Di sana Harvey menyampaikan jika dirinya akan siap jika ada pertarungan berikutnya untuk Saun. Lantas Jack dengan santai memberitahu kalau pertarungan selanjutnya akan sangat seru. Karena pertarungannya antara Saun versus Evan dan jumlah taruhannya hingga $100.000. Wajah Harvey seperti biasanya, dia tampak tegang namun tetap berusaha kalem dan menyetujui taruhan tersebut. Setelah keluar, Harvey didatangi oleh Martinez dan menyebutkan jika Evan akan menang dalam pertarungan itu. Karena Saun bukanlah tandingannya, tapi Harvey justru tetap akan mendukung Saun nantinya. Bahkan yakin jika Saun adalah ancaman bagi Evan sekarang. Sesamanya di rumah, lantas Harvey mengajak Saun mengobrol sambil berjalan-jalan. Tentunya Harvey langsung menawari Saun pertandingan selanjutnya. Di situ, Saun tampak percaya diri akan berusaha memenangkan pertandingan tersebut. Namun sepertinya Harvey baru saja mengubah pikirannya. Dia meminta agar Saun mengalah pada Evan saat pertandingan dan akan membagikan uang taruhannya dengan Saun. Dan disitulah debat kecil terjadi karena Harvey ternyata tak percaya pada kemampuan Saun. Saun pun kesal dengannya yang pada akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Harvey. Lalu singkat cerita, Saun mendatangi kediaman Zulai dan kali ini momennya pas. Zulai yang habis mandi itu juga tengah sendirian di rumahnya. Awalnya Saun berkata jika dirinya membawa uang untuk membayar sewa apartemen Zulai karena kasihan pada Zulai. Lalu setelahnya, Harvey ternyata diam-diam telah mendapat telepon dari Zulai beberapa kali. Sekaligus itu pun membuat Zulai terburu-buru untuk pergi. Ketika mereka telah berada di depan pintu lift, secara mengejutkan Harvey juga keluar dari lift tersebut. Dan disinilah kebenaran terungkap. Saun lantas bertanya-tanya apakah Harvey memiliki hubungan dengan Zulai. Keduanya pun kompak menjawab tidak. Tetapi ternyata Zulai juga dipekerjakan oleh Harvey sebagai pengantar uang taruhannya. Saun di situ lantas merasa telah dibohongi oleh Harvey dan Zulai. Pasalnya Zulai juga telah menanya-nanyakan soal ayah Saun itu. Bahkan Saun menganggap jika Zulai sebagai informan dari Harvey. Dan Saun pun pergi dengan kecewa. Pada keesokan harinya Zulai menemui Saun dan Zulai menjelaskan jika dirinya dibayar $11 per jam di tempat dia bekerja. Sedangkan Harvey memberikan lagi pekerjaan tambahan agar bisa menghidupi anak dan ibunya. Di sana Saun merasa iba lagi kepada Zulai dan bertanya kenapa Zulai tak mengatakan itu dari awal. Setelah itu Saun pergi lagi untuk menemui Harvey. Lalu Saun berkata jika dirinya akan ikut dalam pertandingan. Bahkan dimanapun Harvey menaruhkan uang, Saun tetap meminta setengah dari keuntungannya. Karena Harvey diketahui akan mendukung Evan. Saun juga berjanji jika dirinya setelah ini akan menghilang dari kota tersebut. Kemudian Harvey pun selanjutnya mengambil uang-uang taruhan itu dari bos-bos besar untuk dikumpulkan dan diberikan pada Jack sang mafia sesungguhnya. Martinez juga ikut bertaruh $250.000 pada Evan, lalu menyuruh Harvey untuk memastikan jika Saun akan mengalah di pertandingan nanti. Tapi kalau tidak maka nyawa Harvey akan diincar oleh seluruh orang. Setelah itu seperti biasa, Zulai mengirim uang yang sudah dikumpulkan itu kepada Jack. Di saat sebelum pertandingan dimulai, Saun sempat berlatih di kereta untuk pertandingannya nanti. Lalu waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Sekarang pertandingannya akan digelar di sebuah rooftop restoran milik seorang bos besar. Harvey juga sempat ingin memastikan jika Saun akan mengalah, namun Saun berjalan begitu saja.
Ketika Shawn dan Evan sudah berhadapan, Jack lantas langsung memberitahu aturan mainnya. Lalu tanpa banyak lama, langsung saja inilah pertandingannya. Pada detik-detik awal tampaknya Evan memberikan gertakan pada Shawn, tapi Shawn langsung melontarkan beberapa pukulan pada Evan yang membuatnya terjatuh. Pertandingan pun sangat menegangkan karena taruhannya begitu besar. Wajah Harvey pun berubah menjadi gugup. Aksi mereka pun tampak diramaikan oleh sautan para penonton. Pukulan demi pukulan pun membawa mereka hingga masuk ke ruangan lain di mana sebuah pasangan sedang berkencan. Sang pemilik nampaknya mulai khawatir dengan tempatnya yang berantakan. Di situ Shawn juga dicekik oleh Evan, namun ketika melihat wajah Harvey, Shawn langsung membalikan keadaan. Aksi pukul-pukulan pun terus berlanjut sampai Evan terbaring di bawah. Shawn pun terus melontarkan serangan habis-habisan pada Evan, hingga Shawn kelepasan memenangkan pertandingan. Semua penonton pun terdiam sejenak, sedangkan tim Harvey terlihat bahagia. Tapi berbeda dengan Harvey yang terpaku karena Martinez mengatakan jika Harvey akan menemukan ajalnya sebentar lagi. Pada keesokan harinya, saweran pun mulai dibagikan oleh Harvey. Dan Shawn yang juga ada di sana langsung diberitahu oleh Harvey jika Shawn tak boleh ada di sini karena beberapa orang akan datang ke rumahnya untuk membunuh mereka berdua. Tapi saat Harvey melihat ke jendela, dia melihat Zulay dan keluarga sudah menunggu di bawah. Lalu Shawn berkata, jika Zulay sudah mengganti taruhan Harvey untuk Shawn, bukan untuk Evan. Itu artinya mereka mendapatkan uang senilai $1 juta. Sungguh sangat mengejutkan bagi Harvey dan kita semua. Harvey seakan tidak percaya dengan uang sebanyak itu telah didapatkannya. Shawn juga bilang akan membawa Zulay dan keluarga untuk kembali tinggal di kota Birmingham, tempat kelahiran Shawn. Bisnis tetaplah bisnis, ucap Shawn, maka mereka pun harus membagi dua uang tersebut. Sekaligus itu juga menjadi akhir dari film fighting ini. Tamat.